Assalamualaikum Ananda, apa kabarnya? Semoga kabar Ananda dalam keadaan sehat. Baiklah, Ibu di sini sedikit menjelaskan materi matematika mengenai pecahan untuk mempermudah Ananda dalam pengerjaan soal. Dimulai dari yang pertama. Di sini ada pertanyaan hasil penjumlahan penyebut dari pecahan A dan B. Jadi, caranya adalah kita cari tahu dulu penyebutnya itu yang mana. Jadi A ini 14/13 dan B 9/8. Nah, yang 14 ini dikatakan pembilang, yang 9 ini dikatakan pembilang. Jadi yang dikatakan penyebut tuh yang di bawah, ini penyebut. Jadi kan pertanyaannya penjumlahan itu sama dengan pertambahan. Jadi kita tambahkan penyebutnya ditambah penyebut. Jadi 13 ditambah 8 nih. Jadi penyebut tambah penyebut sama dengan 13 tambah 8. Jawabannya sama dengan 21. Ya, seperti itu Ananda, sangat mudah sekali ya. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2 ya Ananda. Di sini memang tidak mirip dengan di soal, tapi ini Ibu usahakan sangat mirip ya supaya Ananda dapat lebih mengerti dengan cepat ya. Di sini ada soal sebuah tali dipotong menjadi 4 bagian sama panjang. Satu potong tali tersebut bernilai. Nah, ingat ini kita sedang mempelajari materi pecahan. Nah, jadi pasti nilainya tidak jauh dari bentuk pecahan. Satu tali tadi sama panjang, kemudian dipotong lagi sama panjang 1, 2, 3, 4. Maka tali bernilai 1/4. Kenapa 1/4? Karena tadi ada sebuah. Kalau sebuah itu satu ya, sebuah tali dipotong menjadi 4. Jadi nilainya 1/4. Seperti itu, sangat mudah sekali ya Ananda. Jadi kalau misalnya ada 3 bagian berarti 1/3, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Bentuk pecahan yang sesuai dengan daerah yang tidak diarsir adalah. Nah, coba kita fokus dulu ke gambar ini Ananda. Di sini ada gambar kotak. Kita hitung ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah kotak atau bagian itu ada 12. Dan yang diarsir itu ada 4 nih. Yang diarsir itu yang digelapkan sepertinya di garis-garis ya. Ini namanya diarsir. Nah, pertanyaannya adalah bentuk pecahan yang sesuai dengan daerah yang tidak diarsir adalah. Nah, kita jawab ya, ini jalannya ya. Bagian keseluruhan tadi ada berapa? Ada 12. Bagian yang tidak diarsir ada 4. Nah, jadi kita kurangkan 12 dikurang 4 sama dengan 8. Ya maaf ya, maksud Ibu tadi bagian yang tidak diarsir ya. Caranya itu 12 dikurang 4 sama dengan 8 nih. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 ini dibawa ke bentuk pecahan 8/12 nih. 12 ini berasal dari bagian keseluruhan tadi ini. Ya, jadi yang tidak diarsir ini diperkan dengan 12 atau keseluruhan. Kemudian 8/12 disederhanakan lagi dengan dibagi 2 ya. 8 bagi 2 berapa nak? 4. Terus 12 bagi 2 6. Nah, ternyata 4/6 ini masih bisa disederhanakan lagi. Coba kita bagi 2 lagi ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 2/3 ya. Sangat mudah sekali ya Ananda. Lanjut ke soal yang keempat. Nah, pecahan di bawah ini pecahan di bawah ini yang lebih besar dari 5/6 adalah. Di sini ada dua pilihan, A 3/4 dan B 7/8. Coba kita lihat ya, mana yang lebih besar dari 5/6. Jawab. Nah, sebelumnya kita harus cari satu-satu dulu. Nah, ya di sini ada 5/6. Kita X-kan per 100 dulu karena belum ketemu ya nilainya yang pas untuk sama-sama dikali sehingga 6-nya hasilnya 100. Sama dengan 6X sama dengan 500. Kemudian kita bagi X sama dengan 500/6, hasilnya 83,3. Nah, kemudian tadi kita balik lagi karena di sini penyebutnya 100, berarti 83 bagi 100 sama dengan 0,3. Karena ada 2 0, jadi kita buat seperti ini, 1 2, kita komakan, kemudian kita kasih 0 di sini. Jadi hasilnya 0,83.
Nah, yang untuk 3/4 sama-sama dibagi 25 karena dia cocok ya masuk, jadi lebih enak. Nih, 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100, sama dengan 75 bagi 100 sama dengan 0,75. Ada dua angka, 1, 2, koma di sini baru 0 ya. 7/8 sama-sama dikali 125 karena hasilnya juga enak. 875 per 1000. Nah, dibagi sama dengan hasilnya ini. Ada 3 0, jadi 3 0 1 2 3 baru 0, koma di sini ya. Nih, kita lihat dari 3/4 dan 7/8 mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar 7/8 ya. Jadi hasilnya sama dengan 7/8 ya. Pecahan yang lebih besar dari 5/6. Baiklah, kemudian nomor 5 yang terakhir Ananda. Di situ ada soal. Diketahui pecahan sebagai berikut: 1/4, 3/32, 1/8, dan 1/16. Jika pecahan terbesar dari pecahan di atas adalah M dan pecahan terkecilnya adalah N, pernyataan berikut yang benar adalah, di sini sudah Ibu buat pilihannya. Nah, di sini diminta mana pernyataan yang benar dari antara A, B, C, dan D. Nah, untuk dari itu kita cari satu-satu dulu. Kita mulai dari 1/4 ya, 8/32. Kenapa 8/32? Karena maksudnya 1/4 ini berasal dari 8/32. Kenapa 8/32? Karena 8/32 kalau disederhanakan dengan dibagi menjadi 2 itu menjadi 1/4. Kemudian 3/32 ini tidak bisa kita besarkan lagi ya. Kita rasa ini sudah pecahan yang paling kecil, tidak bisa dibesarkan lagi, seperti itu maksudnya ya. Kemudian ada 1/8. 1/8 ini berasal dari pesederhanaan 4/32 ya. Dia disederhanakan menjadi 1/8 ini jika dibagi dengan 4 ya. Kemudian yang terakhir 1/16 berasal dari 2/32. 2/32 ini sama dengan 1/2 atau dibagi 2 ya. Jadi kalau misalnya 2/32 kita bagi dengan 2 itu sederhananya ada 1/16 ya. Dan ini tidak bisa disederhanakan lagi. Dan di sini kita ketahui adalah M paling besar sama dengan 1/4 ya. Kita lihat nih nilainya paling besar mana? Yang paling besar ini 8/32 yang berasal dari 1/4. Jadi kita buat M sama dengan paling besar adalah 1/4 dan N paling kecil sama dengan 1/16. Kenapa 1/16? Kita lihat di sini ketika dalam bentuk pecahan ini yang paling kecil adalah ini ya, yaitu berasal dari 1/16. Nih, kemudian kita coba lagi ke sini. Kita lihat jawabannya. Jika A bilangan M adalah 1/16, M itu yang paling besar ya, ternyata bukan, karena yang paling besar adalah 1/4 ya. B, hasil penjumlahan pembilang M dan N adalah 4. Nah, kita lihat M dan N di sini ya, 1/4 nih, 3/8. Sebenarnya tidak ya, karena hasil penjumlahnya itu dengan 2 ya, bukan dengan 4 nih. Jadi ini juga tidak benar. Iya, kemudian yang C, Ananda lihat selisih penyebut M dan N adalah 12. Nah, kita lihat ya M dan N. Tadi di sini penyebutnya M 4 dan N 16. Kita kurangkan 4 dikurang 16 sama dengan 12. Selisihnya 12. Jadi jawabannya adalah C, 12 ya. Karena selisih penyebut antara M dan N itu 12 nih. Ya. Dan D bilangan N senilai dengan 8/32. Tidak benar ya, karena yang bilang N itu 1/16 ini, 1/16, 2/32 ya. Nah, semoga dapat dimengerti ya Ananda penjelasan singkat dari Ibu. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan, tapi semoga dapat membantu Ananda sedikit ya. Selamat bekerja, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.